Oke guys, ini ada berita yang kurang mengenakan, tapi bisa jadi kenyataan di masa depan. Karena si Reid Hoffman, co-founder LinkedIn, itu bilang, atau bahasanya itu memprediksi, di tahun 2034, kerja kantoran 9 to 5 atau jam 9 sampai jam 5 sore itu bakal punah. Jadi buat kamu yang bangun pagi, macet-macetan, kerja seharian, terus pulang capek, ini mungkin bisa mulai hati-hati. Karena bisa jadi kurang dari 10 tahun lagi ini, kerja modelan kayak gini tuh punah. Nah, pertanyaannya sekarang kan, apakah ini cuma angan-angan, ataukah ini cuma ya omongan-omongan aja, atau ini bisa jadi kenyataan? Nah, sebelumnya kita coba bedah dulu asal-usul kerja 9 to 5 itu seperti apa. Kenapa ini tuh bisa jadi standar? Kalau kalian ingat, di zaman dulu era revolusi industri, itu kerjaan pabrik butuh jam tetap supaya produksi jalan terus. Nah, Henry Ford, ya si bapak mobil Ford itu mulai menerapkan kerja 8 jam per hari buat buru-burunya. Dari situ, konsep jam 9 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat, itu mulai dianggap normal. Bahkan ini tuh dianggap perlindungan hak pekerja, supaya nggak kerja 14 jam sehari kayak zaman buru-buru awal. Tapi masalahnya itu kan zaman dulu, itu kan revolusi industri di mana pabrik-pabrik masih banyak dan banyak pekerja atau buruh dibutuhkan tenaganya untuk memproduksi sesuatu. Tapi kalau sekarang ini sangat berbeda jauh karena sudah ada AI, sudah ada teknologi, sudah ada automation yang menggantikan banyak sekali pekerjaan manusia. Kalau kita bertanya-tanya, siapa sih yang menginisiasikan, oh kalau kerja itu nggak harus 9 to 5, nggak harus di pabrik, kita itu bisa kerja remote. Kalau kalian ingat, momentumnya itu di COVID-19. Karena COVID-19 ini tuh jadi momen eksperimen terbesar di dunia, di mana teknologi itu benar-benar masuk dalam keseharian kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, lalu kita membeli sesuatu, membeli barang, dan lain sebagainya. Nah, di situ manusia mulai sadar, oh iya ternyata kita bisa loh ngerjain dari rumah, gak harus dari kantor. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang, orang-orang itu ingin kerja yang kayak fleksibel gitu. Jadi nggak mau dikekang. Kita juga lihat di mana-mana sekarang banyak anak muda yang nggak cuma ngandelin satu pendapatan aja, mereka ngerjain proyekan, ngambil freelance, atau pegang beberapa kerjaan sekaligus. Sekarang walaupun pandemi udah reda, 55% pekerjaan itu masih kerja hybrid dan 26% full remote. Artinya banyak kantor yang mulai sadar, ngapain bayar gedung mahal-mahal kalau kita itu bisa kerjain dari rumah. Tentu saja buat yang kalian sudah kerja remote, ini tuh punya benefit. Misal nggak perlu macet-macetan, kalian bisa mungkin kerja sambil traveling kemana gitu. Sama waktu kalian lebih fleksibel. Tapi tentu saja ini ada tantangannya, karena kita susah membangun koneksi dengan tim kita. Terus kalau kita mau kerja bareng, misal kita beda zona waktu, itu ya jadi problem juga. Mau nggak mau, kita sekarang ada di era yang namanya gig economy atau portfolio karir. Intinya kerjaan kayak freelance, proyekan, jual jasa di platform kayak Fiverr, Upwork, atau bahkan jadi YouTuber. Itu bisa jadi opsi atau pilihan sekarang. Reid Hoffman bahkan memprediksi kalau 50% pekerja Amerika akan jadi freelancer di 2034. Dan bukan cuma itu aja, banyak orang yang mulai punya portfolio karir. Maksudnya satu orang bisa punya 3 atau 4 sumber penghasilan dari proyek yang berbeda-beda. AI dan otomatisasi ini jadi momen yang game changer. Dulu kita takutnya mesin cuma ngambil kerjaan buruh pabrik. Tapi sekarang kita bisa lihat kalau AI itu bisa nulis artikel, bisa buat desain yang keren-keren, terus bisa coding, bisa jawab customer service. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita di zaman sekarang kita mau survive, kita harus terus adaptasi. Itu kuncinya. Karena kalian nggak tahu tahun depan ini ada sesuatu apa ini yang bisa aja jadi peluang atau jadi hambatan kita. Kalau bisa dibilang kerjaan 9 to 5 itu bukan punah, tapi berevolusi. Yang bakal kejadian lebih realistis itu mungkin beberapa sektor kayak IT, marketing, finance, itu bakal lebih fleksibel. Kamu bisa pilih model kerjaan yang cocok buat kamu. Misal pengen full remote atau hybrid, setengah di kantor, setengah di rumah, atau 4 hari kerja, atau portfolio karir, atau freelance full time. Itu bebas, kamu mau pilih yang mana. Ada konsep keren yang namanya ROW, Research Only Work Environment. Jadi nggak peduli kamu kerja jam berapa atau dari mana, yang penting target itu kelar. Banyak perusahaan di Amerika atau Eropa, bahkan startup Indonesia ini udah mulai coba model ini. Terus ada juga konsep asynchronous work, di mana nggak semua kerjaan itu butuh meeting bareng real time. Ini cocok banget buat kita yang kerjaannya itu beda di zona waktu.
Tentunya dengan ada new model ini atau perubahan ini ada tantangannya. Kayak masalah koneksi internet, misal di daerah-daerah tertentu, risiko burnout karena kerjaan fleksibel, atau ketidakpastian penghasilan buat para freelancer. Nah, sekarang pertanyaan paling penting. Terus kerjaan 9 to 5 itu bakal beneran punah di 2034 atau enggak? Jawaban jujurnya, sebagian besar dunia kerja akan berubah. Tapi kerjaan 9 to 5 nggak akan sepenuhnya hilang. Bakal ada sektor-sektor yang tetap butuh jam kerja. Kamu bakal lihat lebih banyak kerjaan remote, lebih banyak proyekan-proyekan atau side hustle, lebih banyak perusahaan yang adopsi ROW, research only, work environment ini. Lebih banyak juga orang-orang yang punya sumber penghasilan yang berbeda.